kami akan mampu untuk memimpin Kabupaten Lampung Tengah terbaik dari versi kami untuk masyarakat yang ada baru. Mengadakan perhelatan ya, pesta demokrasi, saya merasa terpanggil ya dengan Mas Dito ini untuk sama-sama dengan tagline-nya beliau ini, kita urus Lampung Tengah bersama-sama. Berdikari bersama Mas Dito Komang Koheri. Lampung Tengah berbenah bersama-sama. Lampung Tengah berbenah bersama-sama. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah yang hari ini rekomnya baru saja keluar. Langsung saja kita sambut. Ini ada calon bupati Lampung Tengah Pak Dr. Haji Ardhito Wijaya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya ini ada wakilnya. Ya, itu ada Pak I Komang Koheri S. Apa kabar Pak Komang? Baik, tapi pun. Ya pun. Jadi mereka berdua ini pemirsa ini pasangan yang ideal lah kalau menurut saya. Pak Ardhito, atau kita enaknya manggilnya Mas gitu ya. Iya. Mas saja, biasanya dipanggil Mas. Panggil Mas, siap. Nah, Mas Dito ini dia latar belakangnya lebih ke religius begitu, dan kalau Pak Komang lebih ke nasionalis katanya. Tapi bener nasionalis memang beliau. Dan kalau kita tahu pemirsa, Pak Ardhito ini atau Mas Dito ini saat ini masih sebagai bupati, Pak, wakil bupati, Pak. Saya sebagai wakil bupati sekarang di Kabupaten Lampung Tengah. Berarti masih sibuk banget sekarang ini, Pak ya? Masih menjalankan tugas sebagai wakil kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi saya kayaknya nggak lama di sana karena Om Komang mau duduk di sana. Gantian ya. Dan kalau beli Komang kita enaknya manggil beli aja ya, karena Bali. Siap. Kalau beli Komang ini masih di BRI ya? Beli ya? Masih. Dapil Lampung 2. Dan saya menjajal kalau dulu di legislatif, sekarang menjajal di dunia eksekutif. Gitu ya. Dan saya lebih kenal sama bapaknya beliau. Karena bapak beliau ini dulu mantan Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Pairin, dan juga mantan Wali Kota Metro. Jadi ini beliau nih jarang ada anak bupati yang langsung jadi bupati. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Dito dan Bli Komang sudah mampir di Gema Pos di sela-sela kesibukannya. Dan hari ini saya lihat tadi agendanya luar biasa padat kan, mau langsung ke Lampung, tapi kita cegat dulu. Kita cegat dulu, kita tanya dulu mau ngapain sih sebenarnya ini di Lampung Tengah kan begitu. Pemirsa pasti pengen tahu, apalagi masyarakat khususnya di Lampung Tengah ya, pasti pengen tahu beliau ini sudah menjadi wakil bupati, tapi kemudian mau nyalon lagi menjadi bupati didampingi oleh DPR RI, ya, yang saat ini DPR RI. Ini sebenarnya kalau mau boleh tahu nih, Mas Dito, mau ngapain di Lampung Tengah, Mas Dito? Ya, tentunya kami berdua di Lampung Tengah ini, dari proses pertama untuk akhirnya kami bisa mendapatkan dukungan dari partai hari ini bukan proses yang mudah. Ini prosesnya penuh dengan liku, prosesnya penuh dengan perjuangan yang membutuhkan kegigihan yang berbeda. Dengan ini tentunya kami berdua di sini ada dan selama ini tidak pernah menyerah, selalu berusaha. Yang keinget cuma satu, kami mempunyai keinginan untuk bersama-sama membenahi Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kalau ditanyakan apa yang sebenarnya menjadi motivasi dasar utama, itu adalah rasa cinta, rasa sayang kepada masyarakat Lampung Tengah, dan ingin bersama dengan mereka membenahi Kabupaten Lampung Tengah. Nah ini ingin bersama-sama membenahi Lampung Tengah. Apa yang bermasalah di Lampung Tengah? Dan apa yang pengen menjadi ini hal utama kemudian ke depan kalau semisal ini alhamdulillah kita bisa menjadi bupati dan wakil bupati nanti ke depan ya. Ini apa yang fokusnya? Apa yang mau dibenahi di Lampung Tengah itu, Pak? Apa yang mau dilakukan, dikerjakan di Lampung Tengah ketika nanti jadi, Pak Dito? Kita melihat Kabupaten Lampung Tengah
dari uh, sudut pandang yang kita lihat pada hari ini, Lampung Tengah dalam kondisi yang baik. Kemajuan tentunya ada, tetapi kami melihat pembenahan perlu dilakukan untuk membuat perbaikan-perbaikan itu bisa terlaksana lebih cepat dibandingkan yang ada sekarang. Tentunya kami di sini melihat banyak-banyak sekali faktor yang sebenarnya pembenahan yang dilakukan itu pertama harus dengan rasa cinta dan keinginan serta mau mendengar masyarakat. Kita kalau mau membenahi sebuah tempat ini, kita harus tahu dan paham dulu tempatnya. Kita harus mengetahui semua liku, geografi, anatomi dari daerahnya. Jadi pada saat kita sudah tahu, kita tahu masalahnya. Yang kami pikirkan adalah apa yang sudah ada di Kabupaten Lampung Tengah, tapi sebaiknya kami lanjutkan. Apa yang sudah ada di Kabupaten Lampung Tengah, tapi baiknya kami evaluasi. Apa yang sudah ada di Kabupaten Lampung Tengah, tetapi sebaiknya justru kami hilangkan karena tidak efektif. Apa yang tidak ada di Kabupaten Lampung Tengah, tapi sebaiknya kami adakan untuk masyarakat. Luar biasa. Berarti karena beliau ini wakil bupati, jadi kayaknya paham betul Pak ya, Lampung Tengah. Sebenarnya diajarin sama Ko Heri juga. Oleh Ko Heri, Mas Dito, ini saya pikir asli Lampung Tengah semua kan ya? Iya. Mas Dito Lampung Tengah, lahir Lampung Tengah juga. Dan tadi kalau Mas Dito bicaranya soal memahami di Lampung Tengah dulu nih. Kalau Pak Ko Heri ada yang lain nggak Pak? Yang jelas saya memang kan lahir di Lampung Tengah. Bapak saya transmigrasi dari Bali tahun 57. Lampung ini belum terbentuk jadi provinsi. Jadi saya mengucap terima kasih kepada orang tua saya dari Bali ya. Terima kasih kepada pemerintah pusat ya. Dulu zaman Soekarno kita ya pindah ke Lampung ya. Dan kita menjadi warga Lampung dulu Pak, Sumatera Selatan gitu ya. Nah, sebagai putra petani, saya bangga ya. Saya dipercaya, diajak oleh Mas Dito ya, dan dipercaya oleh PD Perjuangan di tahun 2024 ini ikut demokrasi di Lampung Tengah. Nah, saya tahu kabupaten ini pertama, saya sebagai wakil ini, kenapa pentingnya wakil ya? Bayangkan katanya, ketika sebuah mobil kalau berangkat jauh nggak bawa ban serep kan gitu. Jadi itu katanya kalau wakil ini tidak boleh duduknya, katanya harus duduk lebih dikit. Tapi kalau Mas Dito katanya harus sama-sama karena moto kami bersama itu sesuai dengan moto daripada presiden kita yang pertama, katanya satu untuk semua, semua untuk semua. Dalam artian apa? Ada juga sebenarnya yang pepatah orang Padang itu, satu untuk semua, semua untuk bersama-sama. Jadi saya mudah-mudahan saya dengan pengalaman saya di pemerintahan ya, saya pernah DPR Provinsi 2 periode ya, saya pernah menjadi ketua komisi 4, saya pernah di Komisi Pertanian, dan saya juga pernah di DPR RI kebetulan di Komisi 8 yang membidangi sosial, keagamaan, juga penanggulangan bencana, dan khususnya juga ini pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak ya, karena banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu saya akan lebih konsensus, akan juga mendukung program-program bupati kita yang masih muda ini. Siap. Tapi saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan. Om Komang, saya mau nambahin sedikit. Siap. Sebenarnya yang berterima kasih harusnya saya. Loh, ini saling-saling berterima kasih ini. Berterima kasih karena saya ini diperbolehkan untuk numpang di mobilnya Om Komang. Saya berterima kasih dan saya akan berusaha untuk bisa membawa ini nanti jalan bersama-sama, tidak merusak mobilnya Om Komang, tetapi membuat mobilnya Om Komang ini bisa berjalan dengan baik
bersama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Gitu. Amin. Yang beruntung itu saya, Pak. Iya. Beruntung ini sebenarnya ini saling lempar beruntung ini saling lempar terima kasih ini. Ya, ya, kita berterima kasih kepada Ibu Megawati. Iya. Dia hari ini memang beliau berdua ini baru dapat rekomendasi dari PDIP ya. Siap, PDI Perjuangan. Mas Dito sama Bli Komang. Jadi tadi nyambung lagi, balik lagi nih setelah sama-sama terima kasih. Kita harus fokus ke Lampung Tengah nih, Siap. Mas. Siap. Kita bahas Lampung Tengah. Ada banyak berita, ada banyak masukan terkait dengan Lampung Tengah nih, Mas Dito. Iya. Terutama berkaitan dengan infrastruktur, terus kemudian bicara soal mungkin pertaniannya, pendidikannya. Itu kalau ke depan ini sebagai bupati dan pasangan ini Mas Dito sama Bli Komang ini kan nggak bisa dipisahkan ini kalau bicara Ya, soal masalah bagaimana penyelesaian masalah Lampung Tengah gitu. Apa yang akan dilakukan Mas Dito? Baik, ini mohon izin Om Koheri. Jadi kalau sisi pandang kami yang harus kita lakukan akselerasi berbenah di Kabupaten Lampung Tengah dalam titik infrastruktur, kemudian dalam titik pelayanan kesehatan, titik pendidikan, titik pertanian dan ketahanan pangan, serta titik melakukan pengelolaan kreativitas anak muda dan area-area hidden place serta wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kita tentunya maju ini di Kabupaten Lampung Tengah, ada yang kami tawarkan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Ada yang ingin kami lakukan bersama dengan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan infrastruktur dengan anggaran yang sama seperti sekarang, tetapi lebih efisien, itu yang pertama. Yang kedua, mengajak semua pihak bekerja bersama-sama dengan perencanaan yang baik. Area mana yang sebaiknya diintervensi oleh desa, diintervensi oleh kabupaten, diintervensi oleh provinsi, dan diintervensi oleh pusat. Keberuntungan yang ada di kami berdua adalah keberadaan Om Komang Koheri yang sudah pernah menjadi DPR RI, yang tentunya mempunyai koneksi yang cukup baik dengan kawan-kawan yang ada di sana. Itu akan bisa membawa komunikasi yang lebih baik sehingga akhirnya jalur untuk melakukan komunikasi dan informasi ke pemerintah pusat akan lebih baik, sehingga akhirnya kalau seandainya ada program-program dari pemerintah pusat itu akan lebih bisa dibawa di Kabupaten Lampung Tengah, tentunya dengan koneksi yang sudah ada. Kemudian di luar itu tentunya sebuah kerjasama yang dilakukan itu harus dengan sebuah niat bahwa kita melakukan semua ini untuk segera memperbaiki sebuah kabupaten dengan sebaik-baiknya di waktu yang cepat, sehingga akhirnya semua pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah efisien, tepat guna, sesuai dengan apa harapan dan kebutuhan masyarakat. Jadi menyambung Mas Dito, kalau di Lampung Tengah itu APBD-nya berapa sih, Mas? Terakhir saya ingat saya 2,7 triliun. 2,7. Kalau untuk tadi nyambung pertama soal infrastruktur dulu ya. Itu nanti polanya tadi dibuat akan lebih mengaktifkan. Gimana caranya nanti Mas Dito? Efektivitas itu bisa kita lakukan dengan perencanaan yang baik. Sebuah pekerjaan yang direncanakan dengan baik itu akan membawa hasil yang baik dan pelaksanaan yang mudah. Ada seseorang yang pernah cerita dengan saya dulu bahwa jangan pernah sepelekan perencanaan. Sebuah perencanaan yang sangat baik terencana itu sama saja nilainya sudah 6. Sehingga kalau perencanaan itu baik, itu sudah nilainya seperti kayak nilai lulus. Perencanaan yang baik akan membuat kita akhirnya mudah untuk melaksanakannya. Di luar perencanaannya, tentunya sebuah pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan itu harus kita lakukan. Pengawasan yang baik menjamin kualitas pelaksanaan kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Dengan perencanaan, dengan pengawasan yang baik, itu akan membuat
kualitas dari setiap pekerjaan kita bisa kita pertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Perencanaan yang baik akan membuat akhirnya jalan serta segala sesuatu yang kita bangun itu akan lebih efisien perhitungan dan penggunaan anggarannya. Sehingga gambaran yang kami bayangkan adalah apabila seandainya di sebuah tahun kami mampu melaksanakan 79 ruas jalan dengan anggaran X, kami mungkin bisa melakukan dengan anggaran yang sama untuk 110 ruas jalan. Oke, karena pengawasannya ya. Untuk pengawasan dan perencanaan. Kemudian di luar dengan penggunaan APBD tingkat 2 yang tepat guna dan dengan perencanaan baik itu, kolaborasi dengan pemerintah desa harus ada. Semangat untuk membangun desanya sendiri harus ada. Membantu pemerintah desa dengan aturan-aturan sehingga akhirnya mereka bisa membangun di desanya. Sebenarnya pengen membangun di desanya, tapi kadang-kadang mereka takut membangun gara-gara yang akan mereka bangun ternyata ruas jalan kabupaten. Dan itu dibutuhkan sebuah perlindungan dari pemerintah daerah, pemahaman dari pemerintah daerah, informasi dari pemerintah daerah sehingga akhirnya desa mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri untuk memperbaiki di ruas-ruas jalan yang lebih dibutuhkan di sana. Akhirnya ada kolaborasi dengan pemerintah desa. Setelah itu kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sebenarnya mereka ingin memperbaiki secara efisien juga, tapi kadang-kadang informasi dari bawahnya yang kurang pas ke atas. Kalau sana kita mempunyai koneksi yang baik, kita juga ikut merencanakan daerah itu dengan baik, kita bisa memberikan gambaran kepada provinsi. Area ruas jalan ini lebih dibutuhkan untuk Kabupaten Lampung Tengah. Mana yang jadi prioritas? Yang ini sudah kami lakukan, yang ini sudah dilakukan desa. Bapak Gubernur, tolong bantu kami di daerah sini. Sehingga akhirnya Bapak Gubernur mempunyai gambaran yang jelas tentang daerah mana sebaiknya yang dia bangun untuk Kabupaten Lampung Tengah. Pak Gubernur nanti pasti mempunyai keinginan namanya menjadi baik. Dia pasti mempunyai keinginan masyarakatnya pun akhirnya makmur. Kita membantu dia dengan memberikan masukan yang benar, dengan data dan analisis yang benar, sehingga akhirnya keputusan yang dibuat oleh Bapak Gubernur itu benar. Yang keempat, keberadaan Om Komang Koheri. Yang akan mampu membawa informasi yang benar ini akhirnya ke pusat. Dengan adanya informasi yang benar ini ke pusat, semua program di pusat yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Tengah itu bisa terbawa ke Kabupaten Lampung Tengah. Pusat pun sama. Mereka membuat program, tapi kadang-kadang mereka membutuhkan informasi dari bawah, mana sih sebenarnya daerah yang membutuhkan program-program ini. Kalau seandainya misalnya orang itu punya koneksi, temannya dulu sama-sama di DPR RI, tentunya akan lebih mudah untuk memberikan informasi dan akhirnya bisa membawa program itu yang dibutuhkan ke Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kami mempunyai rasa optimisme yang sangat tinggi sekali. Kami tidak bisa menyampaikan bahwa 1 tahun seluruh jalan akan baik, 1 tahun ekonomi akan baik. Yang bisa kami lakukan adalah kami akan mampu untuk memimpin Kabupaten Lampung Tengah terbaik dari versi kami untuk masyarakat yang ada di Lampung. Ya, Bli Komang, menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dito terkait dengan koneksi nih. Tadi bagaimana harusnya berkomunikasi dengan desa, terus kemudian provinsi, lalu kemudian tadi di nasional berkaitan dengan membangun infrastruktur yang pas, tepat, efisien di Lampung Tengah. Nah ini kan pengalamannya Bli Komang kan di DPR RI nih. Kalau melihat situasi, kenapa kemudian sampai kemarin viral juga kan, sempat viral, terus kemudian sampai Pak Jokowi juga turun. Kenapa sebenarnya tadi sempat disinggung juga masalahnya, kenapa hal itu sampai terjadi, Bli Komang? Apakah kemudian tadi seperti yang dikatakan Mas Dito bahwa desa ini takut-takut untuk mengeluarkan anggarannya untuk infrastruktur itu, Bli Komang? Ya, mungkin izin Mas Dito ya. Iya, siap. Ya, saya dengan sedikit pengalaman karena saya pernah ke beberapa daerah ya, baik itu di provinsi dan kabupaten ya.
Dan memang di rata-rata di jalan kabupaten ini memang ya mereka sulit untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh ya. Padahal yang dikatakan tadi oleh Pak Bupati kita ini ya, calon kita yang masih muda dan visioner ini kan. Jadi saya lihat itu benar. Jadi ada kerjasama. Sekarang kan sudah ada di pemerintah pusat namanya Perpres, bagaimana Presiden bisa membantu jalan provinsi ya, jalan provinsi dari Kota Gajah sampai Gaya Baru itu kan bantuan dari pusat, salah satunya ya aspirasi kita kan gitu ya. Dan juga itu jalannya dari ini kan kerjasama, jalan-jalan yang menghubungkan antara feeder gitu ya, antar desa tapi menghubungkan kabupaten ini, dan ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Nah inilah yang disebut dengan gotong royong kan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Nah disinilah perlu, karena di dalam aturan di desa itu, di kampung itu, di jalan kabupaten yang ada di desa itu tidak boleh dibantu oleh desa. Nah, ini kan aturannya ini yang kita harus juga kita konsultasi ke Mendagri ya, ataupun ke pemerintah pusat bagaimana, karena untuk memperbaiki jalan yang dari kabupaten ini kan anggarannya besar nih kan, kadang-kadang 1 miliar 2 miliar kan dalam beberapa tahun itu kan wilayahnya panjang sekali, dan untuk memperbaiki yang kecil-kecil ini kan bisa sebenarnya digunakan anggaran dana desa kan gitu. Yang penting pemerintah desa itu tidak melewati batasnya. Yang kedua bisa kita lakukan, ada di pusat itu namanya program pisau. Ya, dia program pisau itu misalnya dia antar desa itu dia saling membangun bersama-sama, itu anggaran dari pusat. Dan juga dalam pembangunan di kabupaten itu, selain dia dana alokasi umum, dia ada bantuan juga dana alokasi khusus ya. Ini yang dikatakan tadi, perlu kita aspirasinya ke pemerintah pusat ya, dan perlu kita istilahnya komunikasi lah kan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu ya, dengan sedikit pengalaman saya, karena saya ini kembali lagi, ini kan tanah kelahiran saya Bumi Ruwai Jura ini kan gitu ya. Jadi saya merasa terpanggil lah, karena kabupaten saya mengadakan perhelatan ya, pesta demokrasi, saya merasa terpanggil ya dengan Mas Dito ini untuk sama-sama bagaimana kita menawarkan konsep, karena jangan sampai ya, kita punya pengalaman saya bangun tidur bupati ataupun wakil bupati ini dia ingin membangun apa, jangan begitu. Bagaimana kita akan ini izin ya dengan Pak Bupati kita, bagaimana konsep di Badan Perencana Daerah. Di situ kita ada anggaran namanya penelitian dan pengembangan. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Jadi sehingga perencanaan dalam jangka pendek, jangka panjang, ini kita sudah melihat ini kan, bagaimana membangun pertanian yang kuat, karena di Lampung Tengah itu hampir 70% Pak ya, pertanian, terutama padi. Bagaimana hilirisasi sekarang, bukan hanya hilirisasi tambang, tapi bagaimana hilirisasi juga di bidang pertanian. Nanti kita bisa membuat beras yang bisa dibawa ke Jakarta. Nah, gitu kan itu jadi lumbung padi. Karena di lumbung terbesar di Lampung Tengah ini, penghasil mungkin padi terbesar di Provinsi Lampung ya, kalau di Sumatera nomor 2 kalau nggak salah, singkong, nenas, jagung, ini jadi Lampung Tengah ini bumi gemah ripah loh Jinawi toto tentrem Kertora Harjo kan gitu. Ya ini harus kita bangun bersama-sama. Maka dengan tagline-nya beliau ini, kita urus Lampung Tengah bersama-sama, berdikari bersama
Mas Dito Omangko Heri. Mungkin terus silakan Mas. Iya. Biasa. Ya Bung Mas Dito, tadi sampaikan bicara soal selain infrastruktur ternyata ada masalah, ada hal lain ini yang perlu dibenahi sama-sama tadi kata tagline kita, urus sama-sama gitu. Ada bicara soal tadi seperti awal disampaikan soal pertanian, terus kemudian peternakan, bicara juga soal mungkin pendidikan juga, gimana? Ya, pertanian dan ketahanan pangan serta peternakan yang disampaikan oleh Om Koheri tadi, Wakil. dengan kata-kata hilirisasi tadi, itu hampir sama dengan sebuah kata-kata meningkatkan nilai produk daerah. Itu memang harus kita dorong. Harus kita dorong masyarakat untuk tidak langsung menjual hasil pertaniannya, pisangnya, kopinya langsung keluar daerah. Kita harus membawa marketnya ke dalam daerah kita. Setiap di mana ada pasar, di situ otomatis akan terjadilah transaksi ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Kalau seandainya market itu bisa kita bawa ke tengah masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, otomatis mereka yang akan merasakan perputaran dana yang ada di sana. Singkong, pisang, yang tadinya dia harganya lebih rendah, dengan hilirisasi, dengan peningkatan nilai produk daerah, itu akan membuat singkong mereka, nanas mereka itu mempunyai harga lebih tinggi. Peran pemerintah di mana? Membuatkan market untuk mereka, sehingga akhirnya terjadi belanja itu ada di tengah masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi narik market, narik market di tengah masyarakat kita. Kita harus membantu mereka yang sudah berjuang dengan mencarikan mereka pasar. Sebenarnya hampir semua masyarakat Lampung Tengah itu mempunyai keinginan untuk maju, tapi kadang mereka bingung mau mulainya dari mana. Pemerintah daerah itu yang mempunyai peran untuk menuntun dan menunjukkan kepada mereka, menemani mereka bagaimana cara memulainya. Kalau seandainya mereka nanti sudah bisa, sudah paham, dan sudah bisa jalan, itu akan membawa mereka sendiri melangkah, akhirnya langkah selanjutnya bisa mereka ambil sendiri, dan kita bisa mulai membantu kelompok yang lainnya. Caranya gimana, Mas? Caranya dengan tadi, meningkatkan nilai produk daerah, mencarikan mereka market. Nah, saya ini mempunyai sebuah seorang teman saya ini sama sih, sama temannya Om Koheri. Sama, dia menjadi inisiator sebuah pasar kreatif. Pasar kreatif yang namanya Payungi. Dia menjadi inisiator pasar kreatif Payungi. Payungi itu adalah sebuah jalan, hanya sebuah gang. Kemudian dia ajak semua ibu-ibu yang ada di tempat itu untuk berkumpul bersama-sama, membenahi tempatnya bersama-sama. Mereka akhirnya membersihkan gang itu, mereka akhirnya mengecat gang itu. Setelah itu mereka memainkan media sosial dan memproduksi sesuatu di gang itu. Mereka punya singkong, mereka jadikan singkong keju. Kemudian setelah itu mereka upload. Akhirnya masyarakat tertariklah datang ke sana. Hanya dengan gerakan seperti itu, lama-lama tempat itu menjadi seperti kayak pasar yang kalau setiap buka orang datang itu bisa 4.000 gitu orang. Dan setiap kali bukaan sekarang, tempat itu bisa sampai perputaran uangnya 100 juta per hari. Sekali buka? Sekali buka. Itu hanya jalan. Itu adalah contoh yang, itu adalah gang yang sempit sekali. Dan saya tahu itu modalnya dari kas masjid itu. Itu modal dari kas masjid. Nah, jadi pemberdayaan, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuka mata mereka, meningkatkan produk asli daerah, itu akan membuat singkong mereka yang tadinya hanya dihargai 1.300 per kilo, dengan akhirnya sedikit dilakukan olahan, itu akan membuat 8.000 per porsi. Naik nilainya. Kemudian pisang mereka yang tadinya harganya rendah
dengan mereka lakukan sesuatu jadi harganya lebih tinggi. Setelah itu kopi mereka dengan sedikit dibuat seduhan, sedikit dibuat nama yang agak-agak sedikit menarik perhatian orang. Lagi tren gitu. Lagi tren. Kopi pengen dengar karena yang membuatnya adalah orang yang tunarungu, itu akan membuat akhirnya kreativitas itu menarik perhatian orang. Saya pengen tahu sih orang tunarungu itu bikin kopinya kayak mana, kok dia bisa paham apa yang saya pesan, kok namanya kopi rindu suara. Saya pengen dengar. Kreativitas itu akan membawa produk yang mereka buat akhirnya dia bisa dibeli masyarakat. Gerakan-gerakan seperti itu, pada saat masyarakat bergerak, pemerintah harus hadir di tengah mereka, memperbaiki infrastruktur mereka, ikut mengabarkan dan mencarikan market buat mereka, sehingga setiap gerakan masyarakat yang ingin membangun itu bisa terbangun dengan baik dengan bantuan pemerintah. Pemerintah cukup menyalakan apinya, biarkan mereka bekerja. Setelah mereka akhirnya mau bekerja sendiri, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dibutuhkan untuk membuat mereka terus bisa berjalan. Memfasilitasi, mengembangkan, mengedukasi gitu ya. Hal yang simple tapi dia lebih bermanfaat asal melaksanakannya pakai hati. Nah, ini intinya hadir. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir with love. With love. Oke, jadi ini luar biasa ya, karena mungkin beliau ini memang lahir di situ dan sekarang jabat wakil bupati, sehingga paham betul sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau semisal berkaitan dengan ini kan tadi pertahanan pangan nih, pertanian gitu. Mas Dito ini kan namanya bukan ketahanan pangan. Apa? Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Oke. Jadi ada beras, ada singkong, ada nanas, ada pisang yang di Lampung Tengah ya. Jadi tadi berapa persen memang masyarakatnya mayoritas petani kan begitu. Mayoritas petani. Nah, tapi kalau berkaitan dengan ini Mas Dito ini kan latar belakangnya dokter ini. Saya tahu. Kita tadi lihat, wah, beliau ini dokter ini, dan tentu paham terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan pokok juga masyarakat terkait dengan akses kesehatan, Mas Dito. Ya. Gimana itu, Mas Dito? Untuk akses kesehatan, kita di Kabupaten Lampung Tengah sudah mendirikan 39 puskesmas, kemudian hampir semua desa kita sudah meletakkan bidan desa di setiap desa-desa yang ada. Bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan dari yang sudah ada? Ini ada kaitannya sama kesehatan dan pendidikan. Kita kalau akses kesehatan di tengah masyarakat itu mereka sudah mudah mengakses ke tempat kesehatan. Perbaikan dari sarana prasarana, perbaikan dari sumber daya manusia yang ada di tempat kesehatan itu harus dilakukan. Tapi dengan cara yang tepat, bukan asal meningkatkan sumber daya saja. Nah, saya punya cerita nih, Mas. Saya punya cerita bahwa ada pernah seorang direktur, dia memimpin 7 buah cabang bank. 7 buah cabang bank itu, yang pertama untungnya besar sekali. Tapi ada satu yang untungnya itu kecil sekali, bahkan sering rugi. Kemudian direktur bank itu datanglah ke tempat yang rugi itu. Dia marahin, dia omelin, dia minta untuk bekerja lebih keras. Setelah itu dia pulang lagi. Setelah dia pulang, ternyata tempat itu tidak bertambah untung. Tidak berkembang. Tidak berkembang. Dia kedua dia datang lagi. Dia marah lebih keras lagi. Dia ngamuk lebih keras lagi di tempat itu. Setelah dia tinggal, ternyata tempat itu tetap rugi besoknya. Membaca itu, akhirnya dia mencari cara yang baru. Dia datanglah ke tempat itu. Setelah dia datang ke tempat itu, dia nggak marah sama sekali. Dia ajak pimpinannya untuk bermain ke cabang yang mempunyai keuntungan paling besar. Di sana diajak keliling untuk melihat setiap sisi dari cabang itu. Setelah itu dia ajak makan, dia taruh lagi di cabang dia. Begitu dia tinggalkan, besoknya
cabang yang rugi tadi mulai untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Kadang-kadang petugas kesehatan kita itu sebenarnya sudah tahu semua materinya, sudah tahu semua ilmunya, tetapi mereka membutuhkan inspirasi. Caranya gimana? Setiap petugas kesehatan yang ada di semua tempat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu harus melihat bagaimana sih cara melayani di Rumah Sakit Ahmad Yani. Bagaimana cara melayani di rumah sakit yang lebih bagus lagi, Siloam Jakarta. Setelah mereka melihat, oh bagaimana cara mereka menggunakan ilmu mereka, mereka mendapatkan pengalaman itu, mereka pulang lagi ke puskesmas mereka, mereka akhirnya mampu mempraktekkan apa yang ada di sana di puskesmas masing-masing. Setelah mereka sudah jalan dengan sumber daya mereka, apa yang kurang di sarana prasarananya kita penuhi sesuai dengan kebutuhan mereka di setiap puskesmas masing-masing. Jadi mereka belajar di tempat yang lebih baik, bagus. Mereka sudah belajar, mereka sudah ada ilmunya. Yang harus kita tunjukkan adalah inspirasi di depan mata mereka. Bagaimana tempat yang lebih baik itu bekerjanya, sehingga bisa mereka praktekkan di tempat bekerja yang sekarang mereka pimpin sendiri. Bawa ke sana. Setelah itu, tempat yang sudah dibawa itu kita jadikan sebagai contoh untuk puskesmas dan pustu di sekitarnya. Sehingga akhirnya kebaikan dari tempat itu bisa menular ke puskesmas dan pustu yang ada di sekitarnya. Ini bisa dilakukan di model pendidikan juga berarti ya, Mas Kita Dito bisa ya? lakukan di model pendidikan. Kita buat beberapa sekolah unggulan yang dia mampu mendekati kemampuan sekolah unggulan yang ada di tanah Jawa. Caranya sama. Tingkatkan sumber daya para pendidiknya. Ajak mereka ke sana. Melihat yang bagus itu gimana. Setelah itu pulangkan lagi mereka. Biarkan mereka akhirnya mengembangkan yang mereka lihat itu di sekolah mereka. Nanti mereka akan butuh perbaikan sarana prasarana. Itu yang kita perbaiki sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di sana. Setelah itu biarkan penyakit kebaikan itu menular ke sekolah di sekitar mereka. Luar biasa, polanya sama, pengembangannya sama, yang penting kita mau hadir, memberikan akses yang luas soal pengetahuan baru yang lebih mungkin lebih baik kemudian kesehatannya maupun pendidikan, mereka bisa belajar menginspirasi. Ya, Mereka bisa menjadi menginspirasi sendiri akhirnya. Jadikan diri Anda cahaya. Untuk mereka yang sedang ada di kegelapan, gitu. Jadikan cahaya untuk mereka yang sedang ada di kegelapan. Jadikan Anda cahaya untuk mereka yang sedang ada di kegelapan. Luar biasa, ini quotes baru nih. Quotes baru. Quotes ya Mas Dito. Nyambung lagi nih, Bli Komang. Ini kan Bli Komang ini di DPR RI kan sosial. Di sosialnya kan, maksudnya di Komisi 8 lebih banyak kepada sosial dan keagamaan kan begitu. Kalau di Lampung Tengah nih, Bli Komang menyambung tadi bicara soal akses pendidikan, akses kesehatan, ini ditambah lagi berkaitan dengan soal bagaimana pelayanan terkait dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Bli Komang. Ya, sesuai dengan amanah undang-undang ya, Undang-Undang 1945 ya, yaitu di pasal 34 ya. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan di dalam kaitan itu, kalau dana pendidikan biasanya kan 20%, dana kesehatan hampir 10%. Nah, kenapa di dalam yang padahal ini jelas sekali dikatakan fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, ini kenapa tidak dianggarkan berapa persen? Nah, ini kalau saya melihat, ini kalau pimpinan daerahnya, kepala daerahnya ini kalau tidak ditentukan, justru mungkin kita bisa lebih besar. Nah, ini akan menjadikan etalase kita di bidang sosial. Kenapa? Karena saya di pengalaman di Komisi 8 ya, di DPR RI, bagaimana nanti kalau di daerah itu ada sentra pelayanan terpadu. Ada juga sentra pelayanan untuk sosial. Jadi kita yang jemput bola. Jangan sampai ada orang ODGJ mati di jalan. Jangan ada orang ODGJ cari makan di tempat sampah. Kan itu ini kan itu pelayanan sosialnya. Karena orang ini Pak Bupati kita jangankan
ya orang waras, orang yang sakit mental aja kita urus ya. Maka Jangan saya yang waras. jangankan Orang gila aja kena urus. jangankan yang waras, orang Iya, gila. iya. Kenapa ini saya lakukan? Hampir saya sudah 8 tahun membina ada 3 LKS di Lampung Tengah ya. Namanya pertama LKS Rikandi, LKS Sabilun Naja, Raidatul Mustajab. Saya hafal betul. Bahkan di situ ini yang perlu kita penguatan. Jadi masing-masing gitu karena ini problem sosial. Dan di dalam juga peningkatan sekarang saya sebagai Komisi 8 ada program PKH ya. Ini program PKH ini yang di Lampung Tengah kita lanjutkan bila perlu diperbesar. Dan akan ada program-program yang istilahnya peningkatan daripada PKH ini kita tingkatkan dia. Dia menjadi pengusaha pedagang gitu ya, karena mereka kita kasih modal. Ini kaitannya dengan siapa? Dengan juga pemerintah pusat ya. Nah, masalah sosial ini nanti juga kita akan juga melakukan membantu para disabilitas. Kita kabupaten yang ramah disabilitas. Tiap tahun perayaan ulang tahun kita lakukanlah. Karena yakinlah, ibaratnya kalau kita menanam pastikan itu bukan keramik ya gitu ya. Kalau kita nanam ke bibit padi di keramik, yakinlah itu tidak tumbuh karena instrumen daripada itu saya tahu umat Islam luar biasa namanya Basnas ya. Anggaran Basnas itu diambil dari umat Islam ya, dari pegawai negeri segala macam, itu kita kembalikan kepada yang berhak ya. Dan sehingga yang pemerintah juga dapat pahala, yang memberi sumbangan pun dapat pahala. Jadi gitu ya, gitu. Jangan digunakan nanti dana Basnas itu untuk kepentingan politik daripada ini nggak di negara Konoha gitu. Nah ini yang kita lakukan ya. Ini saya lihat ini saya karena ini mungkin sedikit ya, itu yang bidang sosial yang kita bisa lakukan karena kita. Nah sekarang mohon maaf saya tidak menyoroti Lampung Tengah. Rata-rata anggaran sosial di masing kabupaten tidak lebih dari 5 miliar termasuk gaji. Kan kecil sekali loh. Dengan penduduk Lampung Tengah itu 1.500.000, masalah sosialnya ya cukup banyak sekali. Nah ini kita lakukan nanti kalau nanti dinaikkan ya. Di dalam sosialnya. Kembali lagi kita bekerja sama dengan pihak legislatif kan, terutama kan. Dan juga ini kembali lagi legislatif sebagai DPR Kabupaten ini. Nah inilah kita kerjasama. Mungkin itu ya, saya nanti melebih. Ya, itu mungkin karena sosial itu. Nah di bidang juga ini perempuan dan anak ini kan juga ini. Jadi kita menjadikan Lampung Tengah ini juga ramah untuk anak. Misalnya tempat-tempat, ada tempat-tempat bermain ya, ada tempat-tempat juga tempat ibadah yang juga ramah untuk anak juga kan gitu. Itu yang kita lakukan. Dan yang terpenting lagi ini pemberdayaan perempuan ini. Nah ini kita ada komunitas wanita tangguh, ada KWT, ada IWAPI segala macam. Ini kita bagaimana? Kalau saya bilang di mana wanita dihormati, maka disitulah seorang laki akan mencapai kejayaannya. Gitu lah, itu kan. Di mana wanita itu tidak dihormati, nah itu katanya itu yang saya bilang itu. Ya maka di situ akan ada sebuah ya keluarga yang istilahnya ini bagaimana peran keluarga segala macam di dalam ini mudah-mudahan karena kan ada dinasnya memang di situ yang membidangi masalah itu, maka semua dinas ini harus bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Lampung Tengah yang lebih maju. Lebih maju. Ya, luar biasa. Ini pemirsa tahu kan bagaimana perbedaannya antara yang latar belakangnya ini religius sama nasionalis ya. Kalau religius ini adem ngomongnya. Kalau Bli Komang ngomongnya maju semangat. Semangat banget berjuang. Tapi benar Mas, tapi benar. Saya memang kenal sekali Om Komang Koher ini. Om Komang Koher itu kalau saya melakukan kegiatan saya sering diundang. Saya sering datang memperhatikan orang dengan disabilitas.
memperhatikan orang tidak mampu. Beliau tidak beragama Islam, tapi sering sekali memberikan dan memperhatikan bantuan kepada umat Islam dan pondok pesantren serta masjid-masjid yang ada. Jadi dengan itu memang mempunyai sebuah rasa nilai sosial yang lebih dibandingkan hampir semua yang saya temui orangnya. Jadi Om Koher ini orang yang tidak pernah rela kalau seandainya matanya ngelihat orang yang miskin. Iya, belajar. Belajar. Iya. Itu apa namanya kalau aktivitas atau mungkin karena memang bidangnya di DPR mungkin. Kalau Mas. itu enggak, Mas. Itu dari Iya, hati itu. emang dari Ya, hati itu dari ya. hati. Emang dari awal begitu ya. Dari awal beliau begitu ini. ya. Oke. Ya, pemirsa, ini ngobrol sama beliau berdua ini luar biasa seru. Tapi Waktunya ada. saya pengen tahu nih sebenarnya belum ini masih kita diskusi lagi Iya, lebih lanjut ya. Waktunya masih bisa kan ini? Masih. Ya, Oke. tadi ada yang janji katanya 12 menit udah sejam. Ya, tadi janjinya kita beberapa menit aja, tapi ternyata panjang ya, nggak apa-apa. Kita sita dulu waktunya beliau berdua ini. Tapi Mas Dito, ini potensi kalau lihat Lampung Tengah nih ya, ini kan tadi disebutkan bahwa penduduknya itu 150 1.500.000, terus kemudian sekarang ini DPT-nya juga sekitar 1 juta kan untuk 1.020.141. sekitar itu kan luar biasa besar nih untuk Yeah. sebuah kabupaten kan gitu. Sebenarnya potensi kalau melihat potensi nih Mas Dito, Lampung Tengah ke depan hal apa mana yang kira-kira masih bisa kita manfaatkan terus kemudian kita kembangkan yang ini menurut Mas Dito ini penting dan harus kita kembangkan ini potensinya di bidang apa Mas Dito? Potensi anak muda yang ada sekarang. Anak muda. Potensi apa maksudnya? Potensi daerah. Oh, itu potensi apa aja? Potensi daerah. Oh, kalau Lampung Tengah banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Oke. Sebenarnya Lampung Tengah itu mempunyai sumber daya manusia yang dia cukup baik. Orang-orang Lampung Tengah itu kekurangannya satu dia. Kita harus ajak mereka lebih berani. Oke. Saya mempunyai keyakinan bahwa semua masyarakat anak muda yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan kreativitasnya, dengan kemampuannya, dengan apa prestasi yang selama ini mereka sudah bikin, mereka selalu menanti saatnya untuk mendapatkan kesempatan ikut membangun Kabupaten Lampung Tengah. Oh. Kami berdua membuka kesempatan itu sebesar-besarnya kepada mereka. Kami akan ada di tengah mereka, membimbing mereka, menemani mereka, mendengarkan mereka sehingga akhirnya mereka mampu mendapatkan dan berhasil ke potensi terbaik yang ada di mereka. Dan yang kedua juga kita ini mempunyai tempat yang luas itu. Kita mempunyai daerah-daerah yang sebenarnya sangat bisa dibanggakan dan apabila kita urus dengan baik itu akan menjadi tempat yang bisa membawa masyarakat berkunjung ke Kabupaten Lampung Tengah. Kita mempunyai Tirta Gangga yang itu sebenarnya sangat amat berpotensi. Kita perlu melakukan sentuhan-sentuhan sedikit. Kita perlu membuat cerita di sana. Danau ya. Kita perlu mengaktifkan anak-anak muda yang ada di sana. Hanya dengan membawa seorang pelatih tari saja ke sana, tari apa tuh? Tari legong, Tari legong, tari pendek. tari pendek. Kemudian mereka mengajarkan anak-anak di sana tari. Oke. Kemudian menjadi kebiasaan setiap sore anak-anak itu latihan tari di sana. Itu akan menjadi sebuah daya tarik khusus dan membuat orang akhirnya datang ke Destinasi ke sana. khusus ya. Ada nggak tempat-tempat lainnya? Ada. Seperti kayak Curug 7, Curug 7. Curug Lestari. Beberapa tempat yang sudah dilakukan sedikit gerakan bersama Pak Lurah serta masyarakat di daerahnya. Kita harus mampu ikut mendorong tempat-tempat itu menjadi area yang terekspos keluar. Mas pasti nggak tahu tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Saya tahu Tirta Gangga aja, cuman dulu kalau pandangan saya masih ya biasa aja kayak gitu aja, Iya. belum dikelola kan gitu. Biasa aja belum dikelola. Mas pasti pernah ke Bali. Kalau ngomongin Bali pasti tertarik. Kalau ngomongin Tirta Gangga Lampung Tengah nggak tertarik. Iya. Tapi sebenarnya
antara Bali, Tirtagangga, semua tergantung dari branding yang dibuat oleh masyarakatnya, tergantung branding yang dibuat oleh pemerintahnya. Kalau seandainya pemerintahnya mampu membuka semua hidden place itu, sehingga akhirnya seluruh masyarakat di luar Kabupaten Lampung Tengah melihat itu akan menarik masyarakat untuk datang ke sana, tourism untuk datang ke sana, sehingga akhirnya area-area sekitar tempat wisata yang terbuka itu meningkat ekonominya karena kedatangan tamu. Ingat satu hal, saya punya cerita sedikit nih. Bali itu sama. Bali itu dia tidak mempunyai batu bara, tidak. Bali itu mempunyai keamanan dan keramahan. Sebuah daerah yang aman, sebuah daerah yang masyarakatnya ramah, itu akan membuat orang datang. Nyaman di situ. Nyaman di situ, bukan cuma indah aja, nyaman. Tempat-tempat yang dia lebih bisa menerima orang datang, itu akan nyaman. Itu akan membuat tempat itu ramai. Itu akan membuat tempat itu datang. Orang datang ke sana. Pada saat banyak orang datang ke sana, itu akan menjadi market. Kenapa, Mas? Kok masyarakat di Bali sana itu kalau menerima orang bisa ramah? Karena mereka melihat orang yang datang ke Pulau Bali itu adalah duit. Iya, bawa uang nih mau belanja di sini. Kalau kita sudah mengajak seluruh masyarakat yang ada di Lampung Tengah dengan pandangan yang sama, kita harus ramah. Orang Tirtagangga berperilaku seperti itu. Orang Bandar Jaya berperilaku seperti itu. Orang area kawan-kawan yang di barat seperti Curug Lestari, Curug Tujuh berperilaku seperti itu. Akhirnya tempat terkenal nyaman, aman, ramah. Orang akan datang ke tempat yang lebih ramah dibandingkan ke tempat yang terkenal tidak ramah. Jadi kita harus bersama dengan masyarakat menggerakkan itu semua. Bekerja dengan masyarakat untuk mempunyai pandangan yang sama. Pada saat inspirasi kita ini menjadi inspirasi mereka, mereka akan bekerja sendiri untuk memperbaiki dan memperkenalkan tempat mereka dan mengamankan tempat mereka sendiri sehingga akhirnya tempat mereka bisa diterima oleh orang dari luar sana. Tentu kehadiran pemerintah untuk membantu pengelolaan di awal pasti diperlukan kan, Mas ya? Kembali ke kata tadi, pemerintah menjadi lentera untuk mereka yang sedang di dalam kegelapan. Oke. Luar biasa. Bli Komang tambahin, mungkin ada potensi yang belum disebutkan tadi. Bli Komang. Ada di potensi di Lampung Tengah ini tentang industri ya. Industri Lampung Tengah ini cukup besar ya. Ibaratnya gadis cantik itu ya. Bagaimanapun bagusnya kulitnya, yang terpenting kan juga bibir merahnya juga kan, gitu, biar menarik kan gitu. Yang pertama tentang perizinan ya. Yang kedua bagaimana juga kenyamanan daripada investor. Di situ ada menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar ya. Ada PT GGPC sana itu ya. Oleh karena itu kita sebagai pemerintah daerah, bagaimana juga sebagai jalan tengah antara para juga karyawan dengan perusahaan agar semua ini berjalan dengan baik gitu ya. Dan Lampung Tengah ini menjadi surganya para investor gitu ya, bukan oligarki tapi kita investor yang dalam artian juga ada kerjasama banyak di Lampung Tengah itu, maka ada perusahaan-perusahaan yang juga bermitra, misalnya tentang tadi peternakan ya. Di sini peternakan besar sekali karena bahan daripada peternakan di Lampung Tengah itu besar. Iya. Dari nenah, dari singkong segala macam. Yang kedua di Lampung Tengah ini juga banyak juga peternakan di ayam gitu ya. Kita mitra juga itu. Dan juga perikanan. Nah, perikanan air tawar itu ya. Di situ ada ternak ikan patin ya, ikan lele juga ikan emas. Dan memberdayakan sekarang di Tirtagangga itu juga ada. Namanya kayak itu ya, pertanian itu. Nah, selain wisata juga jadi tempat budidaya gitu. Itu yang sebenarnya yang dilakukan. Kembali lagi mereka mintanya apa?
infrastrukturnya bagus kan gitu kan. By situ juga kita memberikan juga kailnya. Nah itu yang dibilang tadi Pak calon bupati kita ini kan, Tirtagangga itu konsepnya itu kan bagaimana juga ada jogging tracknya di situ kan, jadi dalam arti mimpi kita gitu ya. Ya itu yang mungkin sedikit ya. Yang jelas Lampung Tengah ini kan dibagi 5 dapil ya. Kita akan menciptakan juga kota-kota baru, gitu. Dalam artian apa? Di Bandar Jaya kan pusat sekarang ekonomi kan. Bagaimana Kalirejo, nah, habis itu Simpang Randu, setibanya itu Rumbia. Nah, ini sinergikan. Jadi pembangunan Lampung Tengah ini juga merata kan. Dan juga untuk itu ya, Pak Dito ya, kampung-kampung ini ya, kampung-kampung tua ini kan juga ini juga harus ini kan. Saya baru mau ngomong. Nanti mungkin ditambahin kampung tua, Mas Dito. Silakan Mas. Itu potensi. Oke. Itu potensi. Orang cuma belum mengenal dengan baik saja. Kalau setiap tahunnya secara terorganisir kita buatkan festival di setiap tempat kampung tua itu. Festival Kampung Terbanggi, festival Kampung Gunung Sugi, itu kan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Pada saat dikenal, akhirnya dengan saling mengenal, saling sayang, saling cinta, itulah cara membangun di tempat-tempat itu. Bersama-sama dengan mereka, mengajak kumpul mereka bersama-sama, kita bikin festival bersama-sama, pemerintah ikut bersama mereka, membuatkan festival seperti harapan mereka, sehingga akhirnya ada kegiatan yang dilaksanakan di kampung tua itu, yang membawa efek memperkenalkan daerah, menunjukkan kekayaan budaya daerah, dan memancing wisatawan untuk hadir. Kampung tua, potensi juga ya ternyata. Iya. Kampung tua. Lampung itu mempunyai aksara Sendiri. Gerakan untuk bangga berbahasa Lampung, bangga dengan tulisan Lampung, itu harus kita keluarkan. Di mana? Di festival itu. Di mana? Ditunjukkan semuanya dalam kegiatan yang menyenangkan seperti itu. Gimana? Dengan sebuah kegiatan yang akhirnya mempunyai gebiar yang cukup untuk didengarkan, bahkan bukan cuma di Lampung, di luar Lampung. Itu akan membawa orang-orang akhirnya mengenal dengan baik budaya Lampung, mencintai budaya Lampung, dan akhirnya membuat wisatawan hadir di tengah kampung tua untuk melihat festival itu. Gerakan membangun bersama di tengah masyarakat yang ada di kampung-kampung tua kita bisa berjalan. Termasuk melibatkan teman-teman ini ya, muda ya, Gen Z gitu-gitu ya semua. Pada saat kegiatan itu akan dimulai, nggak usah ngomong apa-apa, mereka akan bergabung dengan sendirinya. Luar biasa. Ya nggak sih? Pasti mereka bergabung dengan sendirinya. Jadi kalau ngomongin soal potensi terus bagaimana membangun Lampung Tengah, kayaknya nggak habis-habis kita masih tapi tadi kita bisa tahu bahwa fokusnya nanti bicara soal infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, bagaimana juga mengelola kreativitas anak-anak muda begitu ya, untuk diajak bersama membangun Lampung Tengah kan begitu. Tapi terakhir mungkin belum terakhir, saya ingin tahu sebenarnya seperti apa pandangan dari kedua calon bupati dan wakil bupati kita. Kalau menurut Bli Komang, memandang sosok Pak Dito, Mas Dito ini satu kata, apa? Muda bersahaja. Muda bersahaja. Luar biasa. Kalau dari Pak Bupati, memandang Bli Komang, ini satu kata. Manusia berhati mas. Wah, manusia berhati mas, luar biasa. Mungkin kalau pemirsa nonton pasti masih pengen banyak lagi dengar seperti apa pandangan-pandangannya, lebih luas lagi, lebih rinci lagi. Cuman karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi sekiranya diskusinya kita maksimalnya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dito dan Bli Komang. Tapi terakhir closing statementnya dari pasangan Mas Dito dan Bli Komang untuk Lampung Tengah mungkin disampaikan oleh Mas Dito ya. Silakan untuk ya saya baik di sini. Ya, untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah,
Kami berdua sampai ke titik ini tidak mudah. Kami berdua sampai ke titik ini dengan sebuah perjuangan yang penuh dengan rasa pantang menyerah. Semua kami lakukan untuk kawan-kawan semua yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. 27 November 2024, waktunya kita untuk bersama-sama berbenah, memperbaiki Lampung Tengah bersama-sama, menjaga Lampung Tengah bersama-sama. Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024 ini bersama dengan Mas Dito, Mas Komang Koheri. Kami berdua tulus berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga jenengan semua ridho dengan apa yang akan kita kerjakan bersama-sama, dan mari kita songsong Lampung Tengah berbenah untuk diurus bersama-sama lebih baik ke depannya sampai tahun 2030. Selamat untuk Lampung Tengah. Ini bukan sukses untuk kami, ini sukses untuk kalian semua yang ada di sana. Luar biasa suksesnya untuk semuanya, Iya. Mas Dito. Dan ngurusnya Lampung Tengah itu sebenarnya bukan hanya pasangan ini aja, tapi mengurusnya bersama-sama begitu. Iya. Untuk Lampung Tengah. Iya. Ya. Sebenarnya konsepnya Lampung Tengah berbenah. Lampung Tengah berbenah. Pada saat bersama dengan Om Komang Koheri, Lampung Tengah berbenah Bersama-sama. Lampung Tengah berbenah bersama-sama bersama Mas Dito dan Bli Komang Koheri. Terima kasih sekali lagi pemirsa. Demikian diskusi kita. Kalau mungkin nanti masih ada pertanyaan, silahkan bisa langsung lah masyarakat nanti bisa ngobongin Mas Dito atau Bli Komang langsung gitu kan. Pasti terbuka untuk masyarakat untuk berbagi pemikiran, untuk berbagi ide dan gagasan untuk Lampung Tengah ke depan. Kita doakan bersama-sama 27 November beliau berdua ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Tengah. Ya, ada tambahan nggak Om Koheri? Ada tambahan nggak? Boleh cukup. Udah cukup. Oke. Boleh dikit. Boleh. Boleh dikit. Tambah dikit. Oke. Gak apa-apa. Sebelum kita tutup, mungkin sedikit dari Bli Komang Koheri. Mungkin untuk kesuksesan kita Lampung Tengah, datang bersama itu awal, tetap bersama itu proses. Ketika kita bekerja bersama, itulah sukses. Iya. Cukup ya? Cukup. Jadi bekerja bersama itu sukses. Terima kasih sekali lagi bersama Mas Dito dan Bli Komang. Terima kasih sudah hadir di Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Pemirsa, kalau misal masih ada yang ditanyakan, bisa juga komen di kolom komentar. Terus dukung kami Gema Pos dengan like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Ya. Matur nuwun.